Selamat siang semuanya. Kami di sini akan membahas tentang kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Perkenalkan, nama saya Sultan Fatahun Walaya, absen 32. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Ali, absen 2. Perkenalkan, nama saya Isnin Ranumita, absen 17. Perkenalkan, nama saya Febriana Jelita Maharani Putri, absen 12. Perkenalkan, nama saya Anissa Widiana Putri, absen 8. Perkenalkan, nama saya Lili Nur Indesari, absen 19. Kekalahan di Midway sangatlah telak, hingga pihak Koigun menutupi kabar tersebut agar tidak diketahui publik Jepang, bahkan hingga akhir Perang Pasifik. Kekalahan di Midway membawa dampak buruk bagi militer Jepang, seperti efek domino. Perang-perang berikutnya, Jepang selalu mengalami kekalahan di Pasifik. Seperti Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai oleh sekutu. Padahal, pulau-pulau tersebut memiliki peranan penting bagi kesehatan militer Jepang. Kekalahan-kekalahan yang terjadi membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik. Untuk membantu dalam pertempuran tersebut, Jepang berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan oleh Menteri Koiso dan direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI serta PPK. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang juga merupakan bagian dari Perang Dunia II dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dari pihak sekutu. Berikut ini adalah beberapa tokoh utama yang berperan dalam kekalahan Jepang. 1. Douglas MacArthur, Jenderal Amerika Serikat yang menjadi komandan pasukan sekutu di Pasifik Barat Daya. Peran MacArthur sangat signifikan dalam strategi island hopping yang berhasil memukul mundur pasukan Jepang dari berbagai pulau di Pasifik. 2. Custer William Nimitz, Laksamana Amerika Serikat yang memimpin armada Pasifik AS Nimitz, berperan dalam banyak pertempuran laut penting seperti pertempuran Midway yang menjadi titik balik dalam peran melawan Jepang. 3. William Halsey Jr., Laksamana Amerika Serikat yang memimpin sejumlah operasi penting di Pasifik, termasuk pertempuran Teluk Leyte yang memotong jalur suplai Jepang dan melemahkan angkatan lautnya secara signifikan. 4. Raymond A. Suffren, Laksamana Amerika Serikat yang memimpin dalam pertempuran Midway dan pertempuran laut Filipina. Strategi dan kepemimpinannya sangat berkontribusi pada keberhasilan sekutu di Pasifik. Curtis LeMay, Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat yang memimpin kampanye pengaboman terhadap Jepang, termasuk pengaboman strategis yang menghancurkan kota-kota Jepang dan merusak infrastruktur perang mereka. 6. Ernest King, Laksamana Armada Amerika Serikat dan Kepala Operasi Angkatan Laut. King memainkan peran penting dalam perencanaan dan eksekusi strategi maritim di Pasifik. 7. Custer Nimitz, Komandan tertinggi Armada Pasifik Amerika Serikat yang merencanakan banyak operasi besar melawan Jepang, termasuk kampanye Guadalcanal dan Tarawa. 8. Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang selama sebagian besar Perang Dunia II yang mendukung penuh upaya perang melawan Jepang dan merencanakan strategi global bersama dengan pemimpin sekutu lainnya. Tokoh-tokoh ini bersama dengan banyak lainnya dari berbagai negara sekutu memainkan peran kunci dalam merancang strategi dan memimpin operasi militer yang akhirnya membawa kekalahan Jepang pada tahun 1945. Peristiwa bom atom. Pada tanggal 26 Juli 1955, 3 pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu, yaitu Presiden Harry S. Truman dari Amerika Serikat, Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris Raya, dan Chiang Kai-shek dari Cina, melaksanakan konferensi di kota Potsdam, Jerman, menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Potsdam. Isi dari Deklarasi Potsdam diantaranya semua pejabat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. Pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan memperlakukan demokrasi, serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Pemerintah Jepang juga harus diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Namun sayang Jepang menolak
isi deklarasi tersebut, atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan bom di dua kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir atau Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Selanjutnya, bom nuklir atau Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 19 Agustus 1945. Bom yang diledakkan di dua kota Jepang tersebut menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami cacat pada tanggal 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan mengikuti deklarasi Potsdam. September 1945, Park Arthur sebagai perwakilan dari pasukan sekutu bersama perwakilan dan pemerintah Jepang melaksanakan upacara penyerahan dan menandatangani dokumen penyerahan. Upacara penyerahan tersebut dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Dengan ditandatanganinya dokumen penyerahan tersebut, maka secara resmi Perang Pasifik atau Perang Dunia II berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Arigato gozaimasu.